Halo guys, kita ngonten lagi ya. Kali ini sesuai dengan thumbnailnya, kita mau tunjukin mobil baru kita, Chery Jessic IWD Phantom Edition, limited edition ya guys. Nah, kenapa kita beli mobil ini ya? Ini belinya mobil second guys, bukan yang baru. Karena seperti kalian udah tahu, bensin, BBM, solar naik, bahkan solar naiknya parah. Kayaknya kita harus segera ngikutin anjuran dari pemerintah untuk ganti mobil listrik. Jadi ceritanya kita mau jual-jualin mobil yang BBM, kita tukar dengan mobil listrik karena perlu cepat guys. Jadi kita nggak beli yang baru ya, ini kita cari second nih guys. Ini termasuk mobil yang populer ya. Saya coba cari di OLX, di apa ya, mobil 123, Carmudi. Memang tipe IWD ini, bahkan Chery J6 tuh nggak banyak. Kalaupun ada yang kualitasnya bagus tuh nggak banyak guys. Yang IWD mungkin kalau kalian browsing sekarang ada beberapa ya, tapi dah saya lihat semua itu ada rata-rata warnanya hijau. Kalau hijau kurang keren ya, harganya agak miring. Nah, ini agak relatif mahal ya. Pertama karena dia sudah Phantom Edition ya, dan sengaja cari yang IWD. Sempat ngetes yang RWD ya, tapi kemudian kita berubah pikiran, kira final cari yang IWD. Yuk kita masuk ke dalam ya. Ini guys, saya nggak akan bikin konten detail ya. Ini saya buka ininya. Ini guys, welcome. Nah, saya hanya akan bahas di video ini, kalau kalian mau beli mobil yang sama, kira-kira apa yang mesti kalian periksa ya. Pertama, tentunya saya ketemu sama penjual. Saya cek ya, joknya apakah masih bagus. Kita lihat ya joknya ya, apakah masih bagus. Kadang-kadang yang kita lihat itu udah jelek, ini masih lumayan oke ya. Tuh. Kemudian ada yang warnanya hijau yang bagian sini ya. Nah itu saya lihat jelek ya, nggak tahu kalau baru, tapi kalau yang secondnya nggak bagus, jadi lebih bagus hitam. Nih warna ininya beda, ini juga beda, speakernya juga beda, bagian sini juga beda nih. Kalau saya sih nggak suka yang itu ya. Selain saya nggak suka yang warna hijau karena kurang netral. Ini guys, kebetulan udah dapat alas ini ya dari pembelian. Nah yang pertama kalian harus periksa tentunya SIM STNK ya. Kalau bisa, kalau STNK-nya telat bayar, suruh bayar dulu, jangan langsung diproses. Kemudian kalian periksa juga kilometernya nih 23.000. Cek apakah dia udah servis atau belum ya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Dia ini servisnya nih guys, servisnya per apa ini? 3 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, atau pakai kilometer ya, 5, 15, 30. Nah ini yang 30 ya, yang 5 dan 15 kebetulan dia sudah servis. Pastikan dia servis. Ada buku servis dan ada buku manual kalau bisa ya. Nah kebetulan yang saya beli ini buku manualnya nggak ada. Saya sudah cek dan order itu berapa kemarin, harga 300 ribuan ya. Jadi saya terpaksa beli. Nih guys, glove box harus buka pakai ini ya. Pakai ini nih, saya tutup nih. Nih bukanya pakai begini nih. Tuh guys, semua ada di layar. Kemudian kalian mesti pastikan barang-barangnya ada semua. Saya buka dulu ya. Kita lihat ke belakang. Kalian mesti pastikan barang-barangnya ada semua. Ini saya coba tunjukkan ya. Nah ini
Dia harusnya ada charger portable ya guys, dan harus dapat wall charging. Wall charging sih bisa dibeli ya. Charger ini kalau di dealer mahal. Ini P2L ya guys. P2L itu yang bisa jadi colokan listrik, jadi genset ya, jangan ketukar ya. Ini nggak ada charger tapi dapat wall charging. Nih versi yang ini ada subwoofer ya. Saya lupa yang RWD dapat apa enggak. Kemudian kita balik lagi ke mobil ya. Ini kuncinya ada 2 ya guys, jangan sampai kurang. Kemudian kunci yang ini nih, kalau di mobil-mobil lain kan dia gabung di sini, ternyata dia terpisah. Ini juga harus ada 2. Kemudian ada juga kunci kalau untuk tipe kita ini, tipe Phantom Edition, ada 2 kunci untuk box sama tangga. Nih yang box ya, nih kuncinya. Box menurut saya sih lebih baik diganti ban serep ya, lebih fungsional. Kemudian kalau yang ini kuncinya ikut mobil ya, ini kan sekarang dikunci ya. Kalau mau bukanya kita buka di sini. Nah itu bisa guys ya. Nah, kemudian kunci berikutnya adalah yang ini guys. Ini kalian buka ke sini. Nah ya, cabut, kalian tarik. Nah tuh guys. Nah gitu guys ya, kunci buat tangga. Jadi harus ada guys, kalau nggak nanti nggak bisa buka. Kita lipat lagi, kita naikin ke atas. Nah tuh, sekarang kita kunci lagi. Nah arahnya ke sini ya. Nih nggak bisa dibuka, udah dikunci ya. Nih nah itu, ini dia nih guys. Nah tuh kalau mau kunci tuh. Sekarang kita tutup lagi sih kalau mengunci ya, seperti ini nih. Jadi jangan lupa, sekali lagi ini ada dapat 2. Yang ini buat khusus Phantom Edition, dan yang ini ada 2 buat buka ini ya guys. Tuh sama dapat 1 kartu ya, kartu NFC ya. Nih gambarnya. Kalau kalian nggak dapat ini, takutnya nanti mobil kalian dibuka oleh mereka ya. Tuh guys ya, kunci lagi tuh ya. Wajib ada juga ya guys ya, jangan sampai disalahgunakan. Ini dia guys charger yang kita peroleh ya dalam pembelian. Ini ada wall chargernya tuh, ujungnya tipe 2 dan dapat 1 kartu. Nah saya nggak tahu ya, aslinya cuma 1 tuh lebih ya, harusnya lebih. Ini dia made in China. Seingat saya ini bukan OCPP ya guys. Nih nyangkutinnya begini aja nih, sederhana aja. Oke kita lanjut ya. Jadi waktu saya datang kebetulan mobilnya ada di bengkel resmi ya, lagi dicas. Kalau saran saya sih lebih baik ketemu di bengkel resmi. Pertama apa, kita bisa ngecek baterai health-nya ya. Ini kebetulan kemarin 97%. Ya lumayan lah ya, nggak jeblok-jeblok amat untuk mobil 1 tahun. Selisih ya sekitar 100 juta ya. Kalau ini kan Phantom Edition ya, mungkin lebih jatuhnya ya. Kemudian selain baterai health, mungkin kalian cek akinya ya. Tuh di sana tuh, kalian buka ya cupnya. Kemudian cek juga ini ya, nomor rangka sama gesek mesin ya. Kebetulan ada 2 lokasi sih, karena ini IWD ya, all wheel drive. Jadi kalian minta tolong aja sama si bengkel resminya digesek, nanti kalian bawa ke Samsat.
Kalau nggak ada masalah di Samsat ya, baik itu kehilangan, masalah pajak atau masalah cicilan nggak lunas, atau ada masalah apa-apa, biasanya kebaca di Samsat. Jadi kalian sebaiknya datang ke dealer ya, minta tolong gesekin, nanti kasih uang aja. Kalau cek baterai health sih gratis ya. Mobil Chery sedang lakukan pengecekan software dan update softwarenya. Untuk nomor rangka Chery J6 itu ada di bawah bangku ya, ada di sini nih bagian ini. Untuk nomor motor yang 4WD ya, AWD. Nah, ini nomor motornya di sini. Satu, ya kan karena AWD ada dua ya motornya. Yang satu lagi itu di sini. Bagian sini ya, yang satu lagi itu dalam ya. Kemudian satu lagi yang penting itu kalian pastikan Carling O ya. Nah, kebetulan ini kan saya belinya di dealer ya, dealer mobil bekas. Bagaimana cara taunya itu masih nyambung ke handphone pemilik lama? Nah, disitulah letaknya kalian ke Chery. Kalian minta check-in sama mereka, sama service advisor-nya. Nanti dia tahu masih ngelink ke pemilik lama atau tidak. Nah, gimana caranya? Kalau ternyata masih nyambung seperti kasus saya ya, ini sarannya kalian datang aja ke dealer tempat pembelian. Itu ada di buku servis ya, di bagian awal. Nanti kalian minta putuskan aja di sana. Nah, ini udah diputuskan dan udah disambung. Kenapa penting guys? Karena ini bisa buka lock unlock ya. Tuh, saya nggak tahu ya. Ini kan nggak ada SIM cardnya ya. Apakah bisa dipakai untuk bawa mobil ya? Saya tes aja ya. Bisa buat nyalakan mobil ya. Kita tes. Ini kuncinya ya. Saya letakkan di sini. Saya hanya bawa ini guys. Yuk kita cek bisa nggak kita jalanin mobilnya. Ini ya. Tuh, kebuka ya. Kita masuk. Ingat kita nggak bawa kunci ya. Ini saya taruh di sini. Kita tes bisa nggak pindah ke D. Oke ya guys. Bisa guys. Bisa mundur apa enggak ya? Kita coba mundur ya. Bisa guys, nggak ada kuncinya guys. Tuh. Jadi bagi kalian yang sekarang mau beli mobil second, kalian pastikan ya kuncinya sudah putus ya, karena bisa buat buka pintu sekaligus menjalankan dan membawa mobil ini jalan. Dia agak lumayan nih, nggak bisa matiin kita dari jarak jauh karena sebentar saya ke P dulu. Karena dia nggak ada SIM card guys di sini. Ini memori ya, memori untuk video ya. Bayangkan kalau dia punya di sini punya SIM card, bisa dimatiin dari jarak jauh di saat kita bawa guys. Jadi pastikan ya kalian pelajarin betul mobil-mobil terbaru, mobil-mobil canggih zaman sekarang yang punya aplikasi seperti ini. Oke, kemudian saya kan beli tidak ada portable charger. Nah, ini saya udah beli portable charger. Videonya nanti ada di terpisah ya guys ya. Ini guys barangnya. Saya beli harganya cuma 1 jutaan lebih dikit ya. Nih. Ini nanti videonya silahkan tonton. Menurut saya lebih baik beli aja ya kalau memang hilang, harganya cuma 1 juta. Jangan beli ke dealer karena harganya ajaib ya, 4 jutaan. Dan ini sih canggihnya, dia bisa diatur-atur ampernya nyesuaiin dengan listrik rumah ya. Saya lupa ya. 12 ampere apa ya paling tinggi. Nanti silahkan tonton di video reviewnya ya di sudut kanan atas. Oke, begitu aja video saya ya tentang mobil Chery J6. Cukup singkat sederhana. Ini video pertama. Poinnya adalah sekarang BBM harganya mahal guys. Pemerintah sudah memberikan arahan supaya kita ganti semua ke mobil listrik. Nah, karena kita harus cepat ya. Pertama, rugi harus beli bensin. Kedua, kalau inden kan repot. Ini saya beli second karena harganya relatif lebih murah ya. Ini kan harganya 600 sekian ya. Kalau kita bisa dapat diskon 100 sampai sekian juta,
tentunya lebih untung. Meskipun ya ada kekurangannya guys, mobil Chery ini garansinya lifetime baterainya. Kita beli dia nggak lifetime lagi karena hanya berlaku untuk yang pertama saja, pemilik pertama. Tapi ya kalau kalian nggak niat untuk melihara mobil ini seumur hidup ya nggak masalah sih kalau menurut saya ya. Paling juga 2-3 tahun lagi kita akan ganti dengan mobil yang lebih baru. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Saya mungkin nggak akan bikin vlog ya, tapi kalau kalian mau request apa gitu terkait mobil ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau sempat saya usahakan. Apakah Ioniq dijual? Bagi kalian yang tahu vlog Ioniq ya, kayaknya nih masih lebih bagus Ioniq ya di bagian ini ya. Ini mobil untuk medan khusus ya, all wheel drive, badannya boxy ya. Kalau dipakai ngebut kenceng, tapi ya kalian tahu sendiri ya, mobil seperti ini nggak begitu cocok untuk dipakai ngebut. Nih bagus banget guys ya, opsi ya bagi kalian yang buru-buru pengen nyari mobil listrik tapi nggak mau nyari mobil listrik yang biasa-biasa saja. Oh ya, nanti ada video lain lagi ya mobil listrik ya, karena kita akan mencoba mengganti mobil-mobil BBM supaya nggak boros. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.